Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini kita akan baca bersama-sama dari Imamat pasal yang ke-20. Saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi hanya beberapa ayat saja. Saya akan membaca Imamat 20 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Satu lagi ayat dari ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan. Kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara sekalian, Imamat menceritakan dan membuat satu penekanan tentang kekudusan Tuhan. Khususnya di dalam Imamat pasal yang ke-20 ini, saudara. Bagaimana Allah mengingatkan umatnya bahwa Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, sehingga Dia menginginkan umatnya pun memiliki kekudusan yang sama dengannya. Nah, saudara, menariknya adalah bahwa kekudusan itu tidak hanya berdiri sendirian, tetapi kekudusan itu adalah kekudusan yang sifatnya kekudusan umat Allah, kekudusan yang sifatnya komunal, kekudusan yang ingin Allah bangun di tengah-tengah umatnya yang beragam itu. Maka saudara sekalian, Allah menghendaki umatnya itu sungguh-sungguh boleh menjaga kekudusan. Sehingga ada beberapa perbuatan tercela yang Allah tidak harapkan, yang Allah tidak kehendaki ketika mereka menjadi umat Allah. Beberapa hal yang dituliskan oleh Imamat pasal 20 adalah bahwa Tuhan tidak menghendaki orang-orang Israel menyerahkan anaknya kepada Molok. Tuhan tidak menghendaki, yang kedua, orang-orang Israel berpaling kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal. Yang ketiga, saudara, Tuhan tidak menghendaki orang-orang Israel, umat Tuhan itu, adalah orang yang mengutuki ayahnya atau ibunya. Dan juga yang keempat, saudara, orang-orang Israel diminta oleh Tuhan menjaga kekudusannya dengan tidak berzina dengan orang yang bukan pasangannya. Nah, saudara, pada intinya, saudara, kekudusan itu juga selain komunal, bersifat relasional satu dengan yang lainnya. Sehingga di antara umat Allah, mereka harus menjaga kekudusan satu dengan yang lainnya. Sebab ketika mereka melanggar kekudusan itu, saudara, maka Allah dengan tidak main-main akan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Nah, saudara, betapa agungnya, betapa kudusnya, betapa sucinya Tuhan yang seperti ini harus diikuti oleh seluruh umat Israel. Nah, saudara, kekudusan ini mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah umat Allah yang sudah dipanggil keluar, umat Allah yang sudah dikhususkan, umat Allah di mana bagian firman Tuhan yang tadi kita baca sudah menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Sehingga saudara, dengan demikian tidak mengherankan kalau Allah yang kudus itu sudah memilih umatnya, Dia menghendaki umatnya itu juga menjadi umat yang kudus. Karena umatnya itu adalah kesayangannya, hartanya, miliknya. Sehingga saudara, panggilan kekudusan ini bukan sebuah panggilan keterpaksaan, bukan. Tetapi sebuah panggilan yang mulia, di mana kita dengan sukarela dan dengan sukacita mengerjakan bagian kita untuk hidup kudus bagi Allah. Dan di dalam Imamat 20 ini, saudara, kita tahu bersama-sama bahwa Allah menghendaki kekudusan umatnya itu di dalam satu komunitas,
yang relasional, yang komunal, sehingga saudara, engkau dan saya dipanggil sebagai anak-anak Tuhan yang saling menjaga kekudusan satu dengan yang lainnya. Sehingga gereja Tuhan, umat Tuhan, komunitas umat Tuhan itu bisa saudara mengusahakan kekudusan itu bersama-sama. Sehingga tidak ada seorang yang berjuang sendirian, ataupun tidak ada seorang yang merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Ketika seorang itu jatuh, maka dia bisa mendapatkan tempat yang bernama gereja, komunitas orang percaya itu, untuk dia dibimbing, untuk dia kembali lagi ke jalan pengudusan Allah, di mana Allah meminta umatnya itu untuk kudus. Sehingga sudah kita bisa sadar bahwa bukan semata-mata karena kita takut dihukum oleh Allah, tetapi lebih daripada itu, kita tahu bahwa Allah yang kudus itu sudah memanggil kita menjadi miliknya. Sehingga ketika kita tahu bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan, maka kita memandang saudara kita yang lainnya pun juga adalah harta kesayangan Tuhan. Ketika dia jatuh di dalam dosa, bukan semata-mata penghukuman atau penghakiman yang kita berikan kepada dia, tetapi bimbingan, penerimaan, supaya kita yang dulunya juga adalah orang-orang yang cemar, maka kita sesama umat Tuhan bisa saling menguduskan satu dengan yang lain. Karena itu, saudara, mari kita lihat bagaimana kondisi gereja kita hari ini. Bagaimana kondisi keluarga kita hari ini. Kalau suami dan istri bisa mendapati dirinya itu kudus, maka itu juga akan tertular kepada anak-anak mereka. Ataupun ketika orang tua melihat anaknya jatuh di dalam dosa, apa yang kita lakukan? Apakah penerimaan sehingga dia kembali lagi kepada jalan pengudusan? Atau justru kita memberikan sebuah hukuman atau penghakiman sehingga dia makin terpuruk dan dia tidak lagi melihat kekudusan Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga? Bagaimana dengan gereja kita? Apakah kita menganggap diri kita memiliki kerohanian lebih sehingga ketika orang lain membagikan pergumulannya dan ketika dia membagikannya pada waktu dia jatuh dalam dosa, maka kita merasa bahwa orang seperti ini harus disingkirkan dari komunitas kita? Seharusnya tidak, saudara. Justru karena Allah sayang kepada kita, justru karena Allah itu sayang kepada umatnya, Dia menginginkan, Dia merindukan setiap umatnya itu menjaga kekudusan. Dan disitulah kita dipanggil untuk bisa menerima orang lain. Sehingga orang-orang yang merasa diri bersalah, berdosa itu, mereka juga turut di dalam jalan pengudusan Tuhan. Bukankah demikian yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika dia datang menghampiri orang-orang kusta, ketika dia datang menghampiri orang-orang berdosa, maka kekudusan Allah itu dapat tertular kepada mereka yang merasa dirinya terpuruk, merasa dirinya najis, merasa dirinya berdosa. Sehingga mereka dipanggil untuk hidup kudus bersama-sama dengan Kristus, Sang Guru yang mau mendekati mereka. Saudara, ini panggilan kita. Kitab Imamat mengingatkan setiap kita, engkau adalah umat yang kudus karena aku Allahmu kudus, sebab engkau adalah milikku dan engkau adalah harta kesayanganku. Mari bersama-sama menjaga kekudusan sebagai umat Tuhan di dalam komunitas kita, di dalam relasi kita satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin.